Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 baik IPA maupun IPS SMA Negeri 1 Mejayan. Pada pagi ini pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum pembelajaran terlebih dahulu silakan absen anak-anakku. Materi pembelajaran pada pagi ini adalah bab 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. KD-nya KD 31 dan KD 41, yaitu menganalisis nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyaji hasil analisis tersebut. Peta konsep dalam pembelajaran bab 1 ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang pertama. Tentunya kalian harus tahu pengertian dari masing-masing kata tersebut, yaitu hak. Adanya hak, ada kewajiban, ada warga negara. Hak, pengertian hak tentunya tidak asing lagi, sesuatu yang benar, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, merupakan kepunyaan, wewenang, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban pada dasarnya sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, dikerjakan, dan sebagainya. Untuk lebih lengkap, lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk warga negara, di dalam pengertian di dalam pasal 26 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Salah satu unsur terbentuknya negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara, itu secara khusus diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dilihat, dicek pasal Undang-Undang Dasar mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI tahun 1945. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak apa saja yang diatur dalam undang-undang tadi? Hak warga negara tidak boleh dirampas oleh orang lain. Di antaranya hak mendapat kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3. Hak membela negara. Hak berpendapat, pasal 28. Hak membela negara, pasal 27 ayat 3. Hak beribadah, pasal 29. Hak mendapat pendidikan, pasal 31. Bela negara juga pasal 30. Hak mengembangkan kebudayaan nasional, pasal 32. Hak atas kesejahteraan sosial, pasal 33. Sedangkan kewajiban warga negara secara khusus diatur dalam undang-undang juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kewajiban untuk taat kepada hukum dan pemerintahan, pasal 47. Mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yaitu
9 atau 12 tahun. Yang ketiga, melakukan usaha pertahanan dan keamanan serta bela negara, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Berikutnya, yang masuk kewajiban juga adalah menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi manusia secara khusus diatur dalam pasal 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J UUD NRI tahun 1945. Silakan dilihat sendiri. Berikutnya, kasus-kasus yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu pada dasarnya dibagi dua. Ada faktor intern dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya diantaranya satu, sikap egois, yaitu mau menang sendiri. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Tiga, tidak toleran, tidak menghormati orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, adanya kesempatan. Yang keenam, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang ketujuh, faktor ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara diantaranya proses penegakan hukum yang belum optimal. Yang kedua, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga menimbulkan kejahatan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan yang tidak merata antara Jawa, luar Jawa, antara di daerah kota dan daerah desa. Yang berikutnya adalah pelanggaran hak cipta. Itu kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Sedangkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya adalah melanggar hukum, melanggar lalu lintas, melanggar hukum. Kedua, merusak fasilitas umum. Fasilitas umum tentunya banyak sekali, ada sekolah, ada tempat ibadah, ada jembatan, dan sebagainya. Berikutnya, yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah tidak ikut serta dalam bela negara. Yang terakhir, ketiga, upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahannya meliputi satu, penegakan supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa yang melanggar hukum tentunya bisa dikenai sanksi hukum, siapapun, termasuk presiden, DPR, MPR, maupun lembaga penegak hukum itu pun sendiri. Jika melanggar hukum bisa dikenai sanksi hukum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum. Yang ketiga, mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, ya. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima, mengoptimalkan tugas aparat penegak hukum tadi. Jadi peran dan tugasnya dioptimalkan tentunya agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Karena lembaga penegak hukum itu pun juga rawan terjadinya penyalahgunaan. Contohnya dengan jual beli perkara di pengadilan dan sebagainya. Saya kira itu anak-anakku dari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tugas kalian pagi ini adalah kerjakan
Ada 3 soal, dikerjakan di buku tulis, dikirim via Google Classroom. Yang pertama, uraikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, sebutkan 3 kasus pelanggaran hak warga negara dan 3 kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, jelaskan upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Saya kira cukup tugas ini anak-anak pagi ini. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikirim via Google Classroom tadi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.